Halo semuanya, balik lagi bersama gue Ranzi dan di Ancient Fishkeeper. Jadi ini sekarang masih jam 6 sekian lah, masih pagi banget. Kosong. Ini kosong, nanti bakal ada new project, jadi bakal ada new aquarium di situ. Mau mulai beres-beres karena nanti malam aquariumnya datang. Jadi karena kemarin banyak yang request juga udah dibocorin di Instagram kan kalau emang mau ada yang datang yang baru. Jadi ya hari ini agendanya mau beres-beres sekaligus mau juga ngasih lihat kira-kira apa yang bakal datang, gimana konsep baru atau apapun itu di Ancient Fishkeeper. Ikutin terus videonya sampai habis. Nah itu tadi hasil dari proses ngangkatin akuarium yang ternyata ada beberapa dan banyak sih sebenarnya, bukan beberapa yang salah. Jadi ada yang diakal-akalin. Yang penting sekarang akuariumnya sekarang udah di sini, udah beres, udah dipasang. Nanti bakal gue jelasin apa-apa aja yang salah. Oke, kita listing. Yang pertama yang salah itu ada di sini. Jadi raknya tuh ngepas. Gue ini pertama kali, disclaimer, ini pertama kali gue bikin akuarium custom, rak custom, tapi nggak gue mandorin sama sekali. Jadi gue bener-bener cuma bilang ke temen gue begini, dia bikin, dia kerjain, dan ternyata karena custom dan agak ribet, jadi banyak masalah. Tapi nggak apa-apa, itu buat pengalaman, tetap akan gue sharing apa-apa aja yang salah, dan kira-kira gue benerinnya kayak gimana nanti bakal gue kasih lihat juga. Jadi ini konsepnya kayak gini, maaf nih belum ada lampunya ya, jadi belum jelas. Jadi si akuarium yang pertama ini 150 kali 60 kali 60. Terus kemudian akuarium yang bawah karena ini pakai besi holo, jadi ukuran yang ini lebih kecil karena kan bentuk holonya kayak gini ya. Jadi yang ini yang bawah itu 140 kali 60 kali 40 tingginya. Nah, ini kalau bisa dilihat, bentar gue switch kamera gue dulu ya. Nah, ini kalau bisa dilihat tuh, ini tuh ada akriliknya yang buat ngalangin. Biasanya ini kan dia buat yang pakai sound filter, fungsinya buat ngalangin pipa biar nggak kelihatan. Tapi ini gue buat ngalangin mesin karena ini konsepnya nanti kita pakai top filter. Nah ini top filternya ada di sini, nanti bakal gue jelasin juga konsep top filternya. Tapi intinya ini sama atas bawah. Dan tumben emang ada pakai akrilik di dalam kayak gini dan ukurannya agak gede. Nih lihat. Ini hampir makan setengah ruangan dari akuariumnya. Ini gue bikin 35 kali 25. Kenapa gede banget bang? Kan mesinnya kecil. Iya emang gue mesinnya pakai Aquadream itu yang ukurannya emang agak compact. Tapi untuk masukin mesin itu kan di sini ada lidah atas, ada ban atas atau lidah atas atau apapun lalu sebutnya, ada palang yang ngalangin supaya mesinnya bisa masuk. Nah karena itu jadi ya ukuran mesinnya harus segini supaya bisa masuk. Nah ntar coba nih kita masukin mesinnya ya. Ya, nih ya kita coba tes. Tuh, ternyata betul-betul kegedean banget. Nih, jadi ternyata ukuran segini aja udah bisa masuk. Jadi ini nanti bakal gua upgrade dulu. Berarti ini mikanya bakal gua potong, akriliknya bakal gua potong. Karena kalau enggak, ya nanti sayang space si akuariumnya. Tuh, ternyata segini aja udah cukup kan. Udah bisa masukin mesinnya nih, ukuran segini doang. Nah tadi kan ini akriliknya posisinya ada di sana, cuma karena ternyata kegedean, jadi makan ruangan akuariumnya tuh lebih banyak. Jadi nanti space buat ikan berenang kan lebih sedikit. Nah ini akhirnya gue rombak. Tadi karena gue bilang nggak gue mandorin, jadi gue nggak tahu ukuran size fixnya berapa. Jadinya banyak yang dipotong lagi. Ini tadi gue udah berhasil motong beberapa. Ini jadi agak sayang juga sih nggak kepake. Nih, pakai alat potongnya ini cutter akrilik. Gampang kok caranya, tinggal ya potong kayak motong kertas atau kardus biasa aja, cuma agak lebih diulang-ulang pakai ini, pakai bagian sini.
Ini ntar setelah dipotong nanti akan gue pasang lagi di situ. Nah untuk pompanya sendiri karena gua pakai top filter, terus akuariumnya kan agak terbatas nih, nggak terlalu gede. Mungkin kalau yang sebelum-sebelumnya 2 meter 2 meter jadi agak gede, jadi space-nya banyak. Kalau ini kan cuma 150 sampai 140. Nah makanya gue pakai ini Aqua Dream. Aqua Dream ini gue beli 2. Untuk yang atas gue pakai yang 6.000. Kalau untuk yang bawah gue pakai 4.000 karena sesuai volumenya dikali 10 ya, dikasih buffer sedikit lah. Ini coba sekalian kita buka ya. Gue mau ngasih lihat kalau si Aqua Dream ini emang betulan kecil ukurannya. Untuk pompanya sendiri biasanya kan banyak lah ya di pasaran merek-mereknya. Gue lebih pilih safety jadi gue pakai pompa DC. Dan gue cari di pasaran pompa DC yang ada controllernya, terus yang ukurannya kecil ya sejauh ini cuma si Aqua Dream aja. Nih, jadi untuk si Aqua Dream sendiri yang kalian dapat dari packagingnya itu yang pertama pas dibuka ini pasti buat fitting dari si pipanya. Terus kemudian ini ada juga yang sistemnya kayak sifon buat si ujungnya. Ini kita buka, kita ambil mesinnya dulu ya. Itu ujungnya bisa diganti-ganti. Yang pertama yang kayak gini yang bawaannya langsung, yang klasik lah, yang normal, yang biasa. Terus ada yang sifon juga, nih kalau sistem sifon jadi biasanya kan kalau mesin-mesin lain pakai paralon diarahin ke bawah. Nah kalau ini dia langsung ada, jadinya enak. Tuh, jadi langsung nyedot bagian bawah. Terus ini juga kan pompanya amphibious, jadi bisa di darat. Maksudnya dibikin di settingnya itu pompanya di darat nggak kerendam air, terus dia diarahin ke bawah buat nyedot. Itu bisa juga. Nah makanya ini si fittingnya agak banyak. Tuh. Ini buat contoh ya. Jadi ini benar-benar lengkap banget dengan harga yang menurut gue murah. Gue udah pakai pompa DC sebelumnya merek lain itu harganya nggak ada nih yang seginian untuk power yang 4.000, 6.000 sama 9.000 yang gue pakai di akuarium 2 meter itu. Jadinya emang ini paling murah dan juga ukurannya kecil banget tuh. Ini dimensinya ini pas ada penggaris cuma di angka sekitar 19 cm, terus lebarnya itu 9 cm dan tingginya 12. Jadi ini benar-benar kecil banget dan cocok buat akuarium yang pakai top filter. Jadinya nggak makan ruang dan plus-plusnya lagi fittingnya banyak dan macam-macam. Dan pastinya juga ada controllernya kayak gini buat feeding 10 menit. Buat kecepatannya dia ada 20 speed kecepatan, jadi 5% dari total, 10%, 15 terus sampai 100% dari total kecepatan atau debit airnya. Dan ini DC ya, jadi nggak nyetrum. Kalau misalnya yang lain bilang nggak nyetrum, tapi AC ya kadang suka ada nyetrum-nyetrumnya dikit lah listrik statisnya. Kalau misalnya emang grounding roomnya nggak betul. Buat yang mau pakai juga bisa langsung cek aja di Tokopedia atau di Instagram atau dimanapun Java Fresh Aquatic atau Java Reef. Karena aku juga ambil dari situ. Oke, kita lanjut ke setting akuariumnya. Oke, jadi ini sekarang gue mau jelasin custom top filter yang gue bikin. Ini benar-benar gue kepikiran sendiri buat bikin ngide kayak gini. Yang pertama dari sini dari mesin nanti bakal naik ke sini. Gue pakai selang naik ke atas, nyambung ke pipa. Tapi untuk top filter biasa kan biasanya langsung jatuh ke sebelahnya nih buat kamar pertama. Nah ini enggak. Jadi dia ke ujung dulu ke sini. Nah, dia baru jatuh ke sini. Jadi mekanisnya tuh kamar pertama malah berlawanan sama arah mesinnya datang atau mesinnya masuk air. Nih, gue buka ya. Sebentar. Tuh. Jadi si bentuknya gini, gue kasih 2 bolongan. Ini buat tutup. Nah, terus di sini langsung sistemnya ke wet and dry kayak biasa lah ya. Nih, ya bisa pakai ini atau enggak. Di sini kasih biomedia biar ada numpuk, atasnya kapas. Nah, terus ditaruh ini, nanti dia akan ke kamar sebelahnya kayak biasa. Sistemnya kayak sump filter atau tap filter pada umumnya. Naik ke atas, terus ke sini. Ini biomedia, nanti ini biomedia juga. Ini biomedia plus air turun. Jadi air turunnya gue bikin searah sama bukan searah. Gue bikin satu titik sama si mesinnya. Kenapa mesinnya di sini terus arah jatuh airnya ke sini juga, bukannya harusnya berlawanan? Kan biasanya gitu yang custom ya. Gue kasih lihat gini. Mesinnya gue pakai agak gede. Jadi mesinnya akan di sebelah sini. Kalau dari sini ada mesin terus dia jatuh airnya dari sebelah sini terus nembak ke arah sana, itu pasti nanti akan mantul ke sebelah sini terus ngendep di sebelah sini. Jadi malah di sisi sebelah kirinya, karena ini mesinnya kenceng ya.
kecuali mesin yang dipakai tuh pelan. Nih ini kan gue pakai mesinnya ini ya, pakai si Aquadream yang 6000. Nah 6000 tuh kenceng banget. Kalau misalnya dibikinnya setitik, jadi air masuk di sini dan air keluar di sini, sirkulasinya tuh nanti bagus. Jadi gitu. Jadi muternya akan begini. Itu yang orang sering cuekin dan sering nggak perhatiin. Makanya untuk top filter ini yang ukurannya gede, yang ukurannya nggak kecil, pakai mesinnya 6000, itu gue bikin satu titik. Mungkin kalau misalnya gue pakainya cuma 2000, gue akan taruh di sana. Karena kenapa? Karena ya mesin 2000 pelan. Jadi untuk nembak dari sebelah titik sini ke titik lawannya itu ya udah pasti akan berhenti di sebelah sini gitu. Kalau untuk 2000. Nah ini gue bikin tutup, kenapa? Karena kan wet and dry agak tinggi nih. Kalau gue nggak tutup pasti belepotan, nyiprat, itu yang gue bayangin. Makanya gue bikinin tutup ini. Nah ini yang dibutuhinnya alat-alatnya, sekalian gue kasih tahu. Pertama ini bolongan, terserah mau bolong 3/4 atau setengah in, sesuai kebutuhan aja. Nah gue tuh di sini gue kasih murtandon. Nih ada murtandon satu, jadi pakai karet biar nggak beleberan. Terus nyambung ke drat, ini drat luar, terus ke sini. Nah ini karena kemarin salah ngebor sih, ini dari setengah 3/4 ke 3/4, makanya ini gue pakai vlog shock 3/4 ke setengah. Terus ini pakai stop cran, fungsinya apa? Karena ini kan lurus nih T-nya. Kalau misalnya nggak dipakai stop cran, pasti ntar airnya bakal lebih banyak ke sini di titik yang ini jatuhnya daripada sebelah sini. Makanya nanti agak ditutup sedikit. Gitu fungsinya tuh, sorry. Nih agak ditutup ya sekitar setengah lah atau 3/4 biar airnya belok ke sebelah juga. Jadi lebih nyebar ke kapasnya kan. Nah terus habis itu ini T sama L juga ini buat ngebagi biar ada dua, atau kalau mau satu doang juga nggak apa-apa sih, bebas. Kalau gue lebih prefer dua. Terus ini namanya apa ya, watermur. Jadi fungsinya apa, biar maintenance-nya gampang. Nih kalau pakai watermur kan tinggal giniin aja ya. Ini kalau pas lagi keadaan running nanti, pas keadaan running ini gue tutup kayak gini, nyambung, nyala. Ini ketutup rapat jadi nggak akan belepotan kemana-mana. Nah kalau misalnya gue lagi mau maintenance, mau ganti kapas, mau bersihin media, ini tinggal dicopot aja nih murnya. Nah kalau murnya udah dicopot, ini tinggal diangkat. Nah ini kalau udah diangkat, udah tinggal ganti kapas. Jadi ya simple kan. Kalau misalnya nggak diginiin, nanti ya repot, nyopot-nyopot paralon, nyopot-nyopot pipa. Jadi mendingan ini nih, saviornya ini nih, kuncinya di watermurnya ini. Sisanya yang lain, yang gua lem cuma yang bagian ini, sama bagian ini di sebelah sininya. Nah untuk dua ini nggak gua lem karena ya jatuhnya juga masih ke bawah kan. Jadi kalau bocor netes tipis-tipis ya masih nggak masalah lah, masih ke ruang biomedia. Kalau misalnya yang sebelah sisi sini kan ini kaca, kalau tumpah atau kalau bocor kan beleberan jadi repot. Tuh, sesuaiin aja bolongan sama kekuatan mesin. Nah ini karena mesinnya 6000 jadi gue pakai bolongannya 3/4 atau setengah tuh masih bisa kalau dibagi dua. Akhirnya ngisi air juga, ini ngisi air pertama udah diganjel jadi nggak usah dipegangin. Semoga aman, semoga nggak bocor, semoga nggak ada kendala apapun. Oh iya, sama ini lampunya gue pakai Candila ProRed yang day and night UVA plus UVB karena nanti mau ada arwananya nih. Jadi soft tanning gitulah. Ada UV-nya juga tetap. Dia ada mode malam, mode night-nya itu dia lumayan bagus sih. Jadi kayak agak kuning black water gitu efeknya. Ini kita coba di akuarium sebelah ya. Gue juga pakai. Tuh. Ini kalau day and night digabung, tinggal dipencet lagi. Ini jadi day doang. Terus kalau ini jadi night mode. Kalau pagi sih biasanya gue combine dua-duanya. Nah ini jadi sekaligus buat tanning arwananya. Karena kan sayang nih super red kalau nggak dikasih tanning dikit. Ini kan ada UVA UVB-nya juga. Jadi lumayan lah, siapa tuh nanti warnanya jadi naik. Tuh, lumayan lah ini. Terus Geopagus. Ini kan baru juga. Jadi tank matte-nya warnanya juga udah mulai keluar, kan ini jantan-jantan sih. Jadi bagus warna. Terus kemudian ini ada ya biasa lah, silver dollar dari Isvan. Odopike masih ada, sama di sana ada Obscura. Oh big boy. Oh iya ini nabrak kaca nih, jadi dia mangap-mangap terus. Tapi tadinya parah mangapnya sampai segini gitu, terus sekarang udah tinggal segini. Tapi nafsu makannya tidak pernah berkurang sama sekali. Big boy. Sekarang ini udah penuh akuariumnya, tuh udah keisi air. Nanti gue mau coba nyalain pakai lampunya juga sih.
Ini butek airnya karena emang air tanahnya lagi jelek banget. Ini cuma mau buat nyuci tadi yang gue bilang lem-lemannya doang. Sekaligus coba sirkulasi tes. Ini mesinnya. Jadi ini medianya tuh baru ini doang. Di sini nih. Tuh, Neo Media 5 liter sama sebelahnya. Terus coba sekarang kita nyalain dari pompa si Aqua Dream ya. Berhasil lah ya, berarti ini bisa di flash sedikit gak sih? Tapi dia berhasil. Tuh, oh di sambungan sini ada yang bocor-bocor dikit, nanti gua kencengin. Ini agak gua flash sedikit penampakan dari atas. Nah ini jadi di sini airnya masuk dari mesin, terus dia ke pipa. Nah di sini ada watermur, nyabang 2. Di sini ada stop run buat ngatur biar yang ukuran aliran dari yang sebelah sininya nggak kenceng banget, biar kebagi. Terus langsung turun ini ke kapas. Nah kalau posisinya kayak gini, jadinya dia nggak akan nyiprat kan karena ada tutup. Tuh jadinya rapi. Mantap kan? Ini percobaan dari Ancient Peacekeeper yang akhirnya berhasil. Gue bisa bilang ini berhasil sih meskipun di sini banyak yang netes-netes karena lemnya kurang banyak kayaknya. Nanti ini bakal dibenerin, bakal dicopot dulu karena kan yang namanya ini nanti running-nya juga masih pelan-pelan kan. Ini masih air butek kayak gini gak kelihatan apa-apa, emang cuma buat ngilangin bau-bau lem-lemannya doang. Soalnya ini baru pertama kali running. Mantap. Oke, jadi itu tadi video tentang akuarium baru dengan konsep top filter yang mungkin agak baru juga buat kalian. Top filternya agak anti mainstream dengan penjelasan dan juga logika-logika yang masuk akal buat dipakai. Jadi biar nggak bosen, emang di dunia ikan ini akan terus berkembang, bakal terus ada inovasi, bakal akan ada terus penemuan-penemuan baru DIY apalagi. Jadi teruslah berinovasi, terus cari sumber-sumber lain untuk mungkin berkreativitas lah. Jangan melulu stuck ngikutin orang. Mungkin dari video ini nanti bakal ada modifikasi lain, itu nggak apa-apa banget. Gue bakal seneng mungkin tahu atau ngeliatnya, jadi tinggal share aja di kolom komentar. Jadi jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga buat yang mau gabung Indonesia Beacher Community untuk ikan-ikan palmas yang kayak gini-gini, yang hobi, langsung aja linknya ada di deskripsi di bawah. Di Facebook langsung gabung, nanti akan di-accept sama adminnya. Oke, makasih semuanya.